Ya Allah. Untuk saat ini seperti itu. Saya berdoa ya yang terbaik ya untuk kejadian di KAI ini. Sangat sedih banget dengar kabarnya. Yang terpenting adalah keluarganya ataupun orang yang mereka tinggalkan mendapat ketabahan, ketenangan. Ini mah mau berkunjung ke rumah saya di Cikarang. Oh, ibu itu? Iya, dari ibu Kemayoran. Tanah air Indonesia lagi-lagi harus diguncang dengan sebuah berita duka yang datang secara tiba-tiba. Ya, telah terjadi tragedi mencekam dan memilukan kecelakaan kereta api antara komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026 kemarin. Musibah yang dikabarkan terjadi pukul 9 kurang 7 menit itu sontak berhasil memancing histeria. Rintih kesakitan para korban terus bergema walau lirih, dilengkapi teriakan bentuk luapan rasa panik penumpang lainnya. Alhamdulillah, selamat, alhamdulillah. Selamat ya Allah. Ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tabrakan sama kereta jarak jauh ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditubruk sama kereta jarak jauh. Berdasarkan kesaksian dari korban selamat, peristiwa mencekam itu bermula ketika kereta komuter lain dari arah Jakarta menuju Cikarang yang ia tunggangi berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, kereta terpaksa harus berhenti akibat kereta dari arah berlawanan terlibat kecelakaan dengan satu mobil taksi. Dan dalam momen pemberhentian itulah kejadian nahas harus terjadi. Kereta komuter lain yang ia tunggangi ditabrak dari belakang oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melaju dengan kencang. Dalam pengakuan itu, salah satu korban pun menceritakan momen mencekam yang terjadi di dalam kereta selepas tabrakan terjadi. Jujur, gemeter buat ngetik, jadi gue video aja ya. Jadi posisi kereta itu setelah berhenti dan siap untuk berangkat dari stasiun Bekasi Timur, terjadilah tabrakan pertama. Tabrakan pertama itu kereta yang gue naikin itu menabrak mobil taksi ijo yang nerobos plang kayaknya deh. Berhentilah kita kan, delay dong, nggak jadi berangkat. Nah setelah itu nggak sampai 3 menit kayaknya deh, kan kita kepo kan, ada yang keluar dari kereta untuk ngeliat ke depan apa sih yang ditabrak gitu kan. Gua tuh cuma kayak ngerekam pertama foto doang, nyamping gitu kan, foto nyamping, orang-orang pada kepo lihat ke depan. Nah ternyata nggak lama setelah itu, nggak nyampe 3 menit lah pokoknya, kereta yang gue naikin itu ditabrak dari belakang sama kereta Argo Bromo. Dan itu bener-bener kenceng banget ditabraknya, sekencang itu sampai orang yang masih di dalam kereta itu terpental. Dan depan gue tuh ada anak kecil, ibu gendong anak kecil gitu kan. Sumpah sih, gitu sih kronologinya. Di
lain sisi, PT Kereta Api Indonesia sendiri telah membagikan rilis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam rangkaian kalimat itu, PT KAI meminta maaf serta menyediakan hotline kepada masyarakat. PT Kereta Api Indonesia, permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga kejadian nahas itu harus terjadi. Sampai-sampai spekulasi miring semakin menjadi-jadi. Lantas, siapakah yang memikul tanggung jawab paling besar atas kejadian ini? Ini tolong dong buat petugas KAI, masa bisa miskomunikasi kayak gini. Benar, yang namanya kelalaian itu kadang terjadi di suatu pekerjaan. Cuman saya mohon, saya sebagai pengguna kereta api jadi takut, terus terang. Kenapa takut? Kalau dipikir tuh kereta api itu untuk tingkat kecelakaannya tuh sedikit. Kenapa? Karena dia mempunyai jalur sendiri gitu loh. Tapi kalau bisa jadi kecelakaan ini kan, kalau dibilangin force major juga enggak, kelalaian petugas ya. Jadi saya mohon keselamatan penumpang itu utama, jadi konsentrasi apabila bekerja. Bukannya saya tidak saya bilang kepada para petugas tidak konsentrasi, enggak, pasti kalian juga konsentrasi. Tapi saya mohon tingkatkan kewaspadaan lagi, karena takutnya masyarakat menjadi korban. Saya register matur suwun. Ingat ya, ma'asoba min musbatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi semua dengan izin Allah. Wa ma'asobakum min musbatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang terjadi juga oleh tangan manusia. Jadi hati-hati, jangan sampai ini ulah tangan kita atau perbuatan kita sehingga kita disalahkan nanti di yaumul kiamah. Ingat, Allah itu biar kami hakim yang bertadil. Jadi hati-hati, hukum Allah itu nyata. Terlepas dari perdebatan sengit yang meramaikan kejadian nahas itu, proses evakuasi sejatinya dilangsungkan dengan sigap dan cepat oleh pihak berwajib. Ya, sederet bala bantuan tiba dengan cepat di tempat kejadian. Mulai dari kumpulan mobil ambulan yang siap membawa para korban untuk mendapatkan pertolongan medis hingga pemadam kebakaran. Akan tetapi hal itu tentu memberikan dampak yang cukup terasa bagi para pengguna kendaraan yang melintasi jalan raya ketika proses evakuasi berlangsung. Pasalnya, banyak mobil ambulans serta mobil pemadam kebakaran yang terparkir di tepi jalan membuat situasi macet tak dapat dihindarkan. Ya, kondisi terkini, ya Allah, innalillahi. Masih banyak yang perlu dievakuasi. Innalillahi. Bekasi Timur. 27 April. Mabang ya. Salah keinjek lagi. Pasca dievakuasi oleh mobil ambulans di tempat kejadian perkara, para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui berapa banyak korban dari kejadian nahas itu. Akan tetapi, beberapa keluarga disebut telah tiba di Rahas UD untuk menjenguk dan bertemu para korban. Dan berdasarkan data dan pantauan di lapangan, terdapat sekitar 74 korban luka-luka dan 38 di antara mereka telah mendapatkan perawatan medis dan dilarikan ke Rama SUD Bekasi. Namun mirisnya 4 korban dikabarkan harus kehilangan nyawa. Ini kayaknya dari rumah sakitnya aja ya. Ambulans. Oh, keluarga sepanjang jauh ya. Ya, untuk telepon semuanya. Info Bekasi, Mas, Semarang Satria. Dia kan langsung ngarahinnya ke RSUD. Pak Karena langsung ditangani ya, guys. Yang ya, rumah sakit dia gitu. Kasih itu. Rumah sakit. Kasih Bekasi bulan-bulan. Itu udah kota Bekasi apa ya?
Itu siapa? Korbannya dari Kemayoran itu, Mer ini, mamanya dari istri saya, Oh, itu. Nur Hayati. Nur Hayati ya. Iya. Ya Allah, Untuk saat ini seperti apa? kita berdoa ya yang terbaik ya untuk kejadian di KAI ini. Sangat sedih banget dengar kabarnya. Semoga mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran buat semua ya. Mungkin entah ada rambu-rambunya atau gimana caranya. Dan harus kalau menurutku nanti pasti ada pihak berwajib yang lebih ngerti lah apa yang harus diselidiki dan lain-lain kan. Di antara derasnya air mata yang berjatuhan membasahi bumi, perihnya duka terasa cukup berbeda untuk seorang pria yang diketahui merupakan menantu dari salah satu korban jiwa. Kepada awak media, ia bercerita bahwa korban menaiki kereta demi berkunjung ke rumahnya. Ia pun bercerita jika sebelum menaiki kereta untuk berangkat, almarhumah korban sempat menelpon untuk memberi kabar. Namun apa mau dikata, telepon yang datang selanjutnya bukan kabar bahwa ia sudah tiba, melainkan berita duka. Lantas seperti apakah pengakuan pilu salah satu keluarga korban? Ini mah mau berkunjung ke rumah saya di Cikarang. Oh, ibu itu. Iya, Ibu- dari ibu Kemayoran. mertua. Kejadiannya mah di telepon kan nggak ini dapat kabar langsung ada ini. Saya mah dapat telepon langsung ke sini dari Cikarang. Nah, ini berarti jenazahnya Ibu Nur Hayati sendiri saat ini udah dibawa ke rumah atau ke kemana? Langsung ke rumah Kemayoran. Dibawa ke Kemayoran. Iya, pengungsi terakhir mah pas di mana? Oh, sebelum pas lagi mungkin pas lagi berangkat ke sini itu atau Iya, Ibu Nur Hayati masih ngomong berangkat. apa seperti apa, Bang? Ya baru kunjung pas telepon mah di Jatinegara apa nelpon mah. Kasih kabar kalau udah di Bekasi kan. Oh, udah nyampe di Bekasi Pas terus. ditunggu-tunggu nggak ditelepon bagaimana kan. Tahu kabar ya begini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat mereka yang meninggal dunia ketika lagi di KRL di Bekasi Timur, semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang bekerja, ada yang pulang kerja, ada yang mereka cari nafkah, ada yang sekolah dan lain sebagainya. Semoga Allah jadikan kebaikan dan keberkahan. Apa yang kini haus terjadi memang menyisakan duka yang begitu dalam terasa, bukan hanya dari para korban dan keluarga, tetapi juga seluruh masyarakat tanah air Indonesia. Tak terkecuali bagi tokoh-tokoh besar negara dari dunia politik hingga panggung selebritis. Ya, ungkapan bela sungkawa dan turut berduka cita lantas meramaikan media sosial. Salah satunya datang dari selebritis sekaligus salah satu utusan khusus presiden, yakni Raffi Ahmad. Apalagi ia juga turun langsung ke lokasi dalam momen evakuasi, dan melalui media sosial ia pun menuturkan sebuah kalimat duka. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk semua korban atas tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain Cikarang di stasiun Bekasi Timur. Pasti saya dari hati kecil yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban. Semoga selalu diberikan kekuatan, semoga segera dipulihkan fisik dan hatinya. Yang terpenting adalah keluarganya ataupun orang yang mereka tinggalkan mendapat ketabahan, ketenangan, dan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.